Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, bersama dengan saya Ari Murti Asmoro dan rekan saya Andi Tricayono akan belajar bersama-sama membuat busur singgung dalam. Ya, sangat senang sekali dari waktu ke waktu kita terus belajar geometri dan pada saat ini kita akan membuat busur singgung dalam. Gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana langkah membuat busur singgung dalam. Yang kedua, kita akan bisa menyajikan dan membuat busur singgung dalam dengan langkah yang benar. Nah, bahan dan alat apa saja yang akan kita siapkan untuk membuat busur singgung dalam? Ya, yang pertama, siapkan kertas gambar tentunya. Contohnya adalah dengan kertas gambar ukuran A4. Yang kedua, siapkan pensil, yaitu pensil 2H atau HB. Yang ketiga, rautan pensil. Yang keempat, penghapus pensil atau setip. Yang kelima, set penggaris segitiga dan penggaris panjang tentunya. Ya. Yang ketujuh adalah jangka. Nah, dengan bahan dan alat-alat inilah berarti kita siap untuk membuat busur singgung dalam. Langkah yang pertama, silakan membuat sebuah garis. Ya, garis A, garis B. Jangan terlalu pendek, ya. Buatlah garis dengan panjang sekitar 80 sampai 90 mm. Jangan membuat garis terlalu pendek agar hasilnya nanti kita bisa lebih maksimal dan bagus hasilnya, ya. Nah, dengan garis AB ini di ujung garis titik A dan titik B kita akan membuat lingkaran di masing-masing ujung dari garis tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, buatlah lingkaran dengan titik pusat di ujung garis yaitu di titik A. Ya, ini adalah R1 atau jari-jari lingkaran 1. Berapa jari-jarinya? Silahkan bebas. Ya, misalnya kalian bisa membuat jari-jari dengan jari-jari 45 atau 50, silahkan saja. Ya, disesuaikan saja. Dan ujung yang satu yaitu di titik B, buatlah lingkaran yang lebih kecil. Ya, sehingga antara garis AB ini kalian membuat 2 buah lingkaran dengan titik pusat di titik A dan titik B, ya, dengan jari-jari R2. Antara 2 lingkaran ini masih ada jarak, ya, masih ada jarak garisnya. Nah, pada langkah ini sudah, ya, kita sudah membuat 2 buah lingkaran dari satu garis AB dengan titik pusat di titik A, yaitu lingkaran dengan jari-jari R1 dan titik pusat B dengan lingkaran dengan jari-jari R2. Nah, langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang kedua, perlu kita ketahui bahwa ada satu rumus yang harus kita ketahui, yaitu R besar 1 sama dengan R besar dikurangi R kecil 1. Sekali lagi, ada satu rumus yaitu R besar 1 sama dengan R besar dikurangi R kecil 1. Dari mana R kecil 1 tadi? Yaitu
jari-jari lingkaran yang berpusat di titik A. Ayo kita ukur lagi jari-jari ya lingkaran yang berpusat di titik A tadi dengan jangka ya. Kemudian letakkan jarum jangka di titik Y. Ya, letakkan jarum jangka di titik Y, kemudian goreskan pada garis XY seperti ini. Nah, kita dapatkan ya lingkaran dengan titik pusat di titik Y dengan panjang yang sama dengan lingkaran yang terpusat pada titik A tadi. Nah, kita dapati garis panjang titik Y dan titik Z seperti ini. Jadi, titik Y dan Z itu adalah panjang R kecil 1. Kemudian kita akan dapati panjang R besar satunya berapa? Nah, panjang R besar satunya adalah sisa dari garis R besar yang dikurangi dari R kecil 1 tadi, seperti rumus ya. Jadi panjang R besar 1 itu adalah dari titik X dan Z. Jelas ya? R besar 1 adalah titik X dan Z. Nah, kemudian tempatkan jarum jangka di titik X. Ya, tempatkan jarum jangka di titik X. Pensil jangka di titik Z. Sekali lagi, kita akan menentukan jari-jari R besar 1, yaitu dengan meletakkan jarum jangka di titik X dan pensil jangka di titik Z. Sudah? Kemudian kita angkat jangka kita letakkan jarum jangka di titik A. Goreskan menjadi lingkaran ya, goreskan menjadi garis lingkaran yang mengenai garis AB seperti ini. Nah, dengan menempatkan jari-jari R besar 1 tadi, letakkan jarum jangka di titik A, goreskan sehingga kita menemukan garis lingkaran seperti ini. Sudah jelas? Iya, baik. Ini adalah panjang R1. Ya, R1 dari mana? Dari titik X dan Z. Kemudian lingkarkan pada titik pusat di titik A. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita masih mendapati panjang R besar, ya, yaitu garis XY. Nah, kita akan mendapati rumus yang lain, yaitu R besar 2 sama dengan R besar dikurangi R kecil 2. R kecil 2 dari mana? Dari lingkaran yang berpusat di titik B. Ingat ya, R kecil 2 adalah lingkaran yang berpusat di titik B. Nah, untuk kita bisa menemukan hasil R besar 2 dari mana? Dari panjang R besar dikurangi R kecil 2. Seperti ini. Letakkan jarum jangka dengan jari-jari R2 ya. Sebelumnya letakkan dulu jarum jangka di titik B, ukurkan lingkaran R2. Nah, dengan jangka yang ada, letakkan di titik Y. Lingkarkan pada garis XY. Sudah? Kemudian kita akan mendapati garis R2 seperti ini. Kita akan menemukan titik V. Nah, garis VY ini sama dengan jari-jari R kecil 2. Sekali lagi, titik VY sama panjang dengan jari-jari R kecil 2.
Ya. Nah, dengan adanya titik V ini, kita akan menemukan panjang R besar 2. Seperti ini. Nah, ya kan? Panjang R besar 2 adalah sisa dari panjang R besar, yaitu titik X, Y, dikurangi titik V, Y. Sehingga garis R besar 2 panjangnya adalah garis XV. Ya. Nah, letakkan jarum jangka, sekali lagi, letakkan jarum jangka di titik X. Sudah? Jarum jangka di titik X, pensil jangka di titik V. Nah, kita akan mendapati jari-jari R besar 2. Ya, jari-jari R besar 2 yaitu dengan jari-jari di titik X dan V. Kemudian angkat jangka, letakkan jarum jangka di titik B. Letakkan jarum jangka di titik B, goreskan menjadi garis lingkaran dengan jari-jari R besar 2 tadi seperti ini. Iya, begitu. Ya, ini adalah jari-jari R2, yaitu garis titik X dan titik V. Nah, dengan dua buah garis lingkaran tadi, kita akan menemukan titik temu, yaitu titik P dan titik Q. Ya, ada titik temu dari dua garis lingkaran, yaitu titik P dan titik Q. Gitu ya. Nah, kita sudah menemukan titik P dan titik Q. Langkah berikutnya adalah tarik garis titik P dan titik A. Seperti ini. Iya, tarik garis titik P dan titik A memanjang sampai mengenai lingkaran. Nah, dengan ditariknya garis dari titik P dan titik A, maka kita akan menemukan titik I di sini. Jelas ya? Dengan ditariknya garis dari titik P dengan titik A, kita akan menemukan titik I. Berikutnya, kita akan menarik garis dari titik P ke titik B. Ya, dari titik P ke titik B kita tarik garis dan kita akan menemukan titik J. Ya, titik J ini dari mana? Dari titik P dan titik B yang ditarik garis sampai ke bawah, kemudian kita akan mendapati titik J. Berikutnya adalah tariklah garis dari titik Q ke titik A seperti ini. Nah, begitu. Kemudian kita akan mendapati titik K di sini. Ya. Nah, sekali lagi, dari mana kita mendapati titik K? Yaitu ketika kita menarik garis dari titik Q ke titik A, sehingga kita dapati titik K. Berikutnya, tariklah garis dari titik Q ke titik B seperti ini. Nah, dengan ditariknya garis dari titik Q ke titik B, maka kita akan mendapati titik L seperti ini. Jadi, titik L ini kita dapati ketika kita menarik garis titik Q dan titik B. Nah, kita sudah menemukan titik I, titik J, titik K, dan titik L. Nah, langkah berikutnya kita akan mengukur kembali panjang R besar, yaitu garis X dan Y. Ya, ambil jangka, letakkan jarum jangka di titik X, pensil jangka di titik Y. Sekali lagi,
kita akan mengukur kembali jari-jari R besar, yaitu dengan menempatkan jarum jangka di titik X dan titik Y. Sudah? Nah, kemudian angkat jangka dan letakkan jarum jangka di titik P. Ya, letakkan jarum jangka dengan jari-jari R besar tadi di titik P. Ya, goreskan lingkaran antara titik J dan titik K. Sekali lagi, goreskan garis lingkaran antara titik J dan titik K seperti ini. Nah, ya kan? Antara titik J dan titik K menjadi busur singgung seperti ini. Ketemu antara titik J dan titik K. Begitu. Berikutnya, dengan jari-jari yang sama, letakkan jarum jangka di titik Q. Ya, letakkan jarum jangka di titik Q. Goreskan menjadi garis lingkaran yang menemukan antara titik I dan L seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, sehingga titik I dan titik L ketemu dengan jari-jari R besar tadi. Nah, sehingga kita dapati busur singgung dalam, yaitu lingkaran dengan titik pusat di A dan lingkaran dengan titik pusat di B ketemu, yaitu busur singgung dalam seperti ini. Ya, nah kalau kita akan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini, yaitu lingkaran dengan titik pusat di A dan lingkaran di titik pusat di B bertemu dengan busur singgung dalam antara titik I, L dan titik J, K. Seperti itu. Jika kalian sudah berhasil membuat busur singgung dalam seperti ini, berarti apa? Kalian berhasil dan sukses. Ya. Nah, demikianlah kita telah berhasil membuat busur singgung dalam. Terus mencoba ya, dan terus berlatih agar kalian bisa membuat busur singgung dalam dengan baik dan benar. Demikian materi ini kita pelajari bersama. Selamat mencoba dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin.